Halo semua, kembali lagi bersama saya Agi Tri Putra Katina dan rekan-rekan saya yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Kami berempat merupakan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus yang mengikuti program kerja Permata Sakti di kampus Sekolah Tinggi Ilmu PGRI Dewantara Jombang. Kami mengambil mata kuliah Digital Marketing dan di video kali ini merupakan bentuk penyajian tugas UTS kami di mata kuliah Digital Marketing yang kita ambil di Sekolah Tinggi Ilmu PGRI Dewantara Jombang. Kami diminta untuk membuat suatu video yang estetik, bagus, dan profesional. Tapi menurut saya video ini tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut sih. Tapi tidak apa, kita lanjutkan saja. Adapun topik dari pembahasan video ini itu tentang strategi pemasaran online yang biasa disebut digital marketing. Saya sudah menyiapkan seorang narasumber yang menurut saya itu cantik, cerdas, pintar, apalagi pokoknya wow dah, wow. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita tonton video ini. Hai, nama saya Igusti Agung Rika Anggraini. Saya adalah seorang beauty entrepreneur Oriflame dan di Oriflame saat ini saya levelnya Direktur Oriflame Indonesia. Jadi Oriflame itu adalah nama perusahaan yang asalnya dari Swedia. Oriflame bergerak di bidang kosmetik. Nah, Oriflame ini berdiri sejak tahun 1967, sudah ada lebih dari 50 tahun di dunia dan masuk ke Indonesia sejak tahun 1986. Nah, Rika sendiri memulai bisnis Oriflame ini sejak usia 18 tahun, dimana saat itu baru pertama kali memiliki KTP dan KTP-nya langsung dipakai untuk join di Oriflame karena syarat bergabung di Oriflame adalah KTP. Nah, saat itu saya baru pertama kali membeli kuota internet dan karena saya berpikir dibandingkan kuotanya dipakai untuk hal yang tidak terlalu penting, jadi saya memfokuskan dan memutuskan untuk menggunakan kuota yang saya beli tadi digunakan untuk membangun sebuah bisnis yang ternyata membuat saya memiliki penghasilan 10-15 juta saat ini di usia saya baru menginjak 21 tahun. Nah, adapun produk-produk di Oriflame ini adalah semua perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oriflame menciptakan sebuah produk yang terinspirasi dari alam Swedia. Jadi semua produk-produk Oriflame melewati uji yang sangat ketat sebelum dipasarkan sehingga produknya aman dipakai untuk semua konsumen. Nah, dari saya memulai sebuah bisnis ini, dari saya memulai Oriflame ini, bisa dibilang 90%-nya saya menjalani Oriflame ini secara online. Jadi, dibandingkan untuk offline, saya lebih memfokuskan Oriflame ini secara online. Karena dengan kita memiliki kuota internet, dengan kita memiliki akses internet, semua orang, semua konsumen-konsumen bisa kita jangkau dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan semua sosial media yang ada, dari Facebook, Instagram,
WhatsApp. Jadi saya pribadi sangat-sangat memfokuskan bisnis saya, menjalankan bisnis saya dengan cara online. Nah, hal yang saya lakukan melalui media online adalah saya membangun personal branding. Jadi saya betul-betul membangun sebuah branding yang menceritakan bagaimana saya dan siapa sih saya ini. Jadi saya selalu menceritakan cerita bisnis saya, cerita produk saya. Jadi saya fokus menceritakan semuanya di sosial media. Seperti personal branding ini seperti ibaratkan saya ingin dikenal seperti apa oleh konsumen saya dan calon prospekan saya. Jadi saya menceritakan karena saya seorang mahasiswa, saya selalu menceritakan bahwa saya mahasiswa, saya menjalankan sebuah bisnis dan dibarengi dengan kegiatan-kegiatan saya sebagai seorang mahasiswa. Nah, kenapa membangun sebuah personal branding itu sangat penting? Karena menurut saya personal branding ini bisa jadi bahan brand, bisa jadi brand kita. Karena kalau kita memiliki brand, kita memiliki nama yang sudah dikenal oleh banyak orang, pastinya bisnis kita akan cepat berkembang dan pastinya kita akan lebih mudah dikenal oleh konsumen dan calon prospekan kita. Menurut Rika pribadi, selama ini Rika membangun brand, saya membangun brand tentang seorang mahasiswa yang memiliki penghasilan dari bisnis yang saya jalani sejak kuliah, sehingga pada saat ini posisinya saya sudah lulus kuliah, saya jadi punya penghasilan yang membuat saya tidak perlu mencari kerja, cukup menjalani bisnis dan bisa saya kerjakan dari rumah. Jadi betul-betul saya membangun sebuah brand itu dari sejak saya memulai sebuah bisnis hingga saat ini saya masih fokus membangun personal brand agar jauh lebih dikenal lagi. Selain itu, saya membuat konten-konten marketing. Contohnya seperti review produk atau cerita-cerita tentang peluang bisnis yang bisa didapatkan oleh banyak orang. Jadi, saya juga membuat konten-konten marketing itu melalui sosial media seperti aplikasi TikTok dan aplikasi-aplikasi lainnya yang lebih menarik lagi. Betul-betul saya memanfaatkan sosial media itu dengan sangat baik, memaksimalkan apa yang sudah disediakan di sosial media. Jika kita menggunakan akses internet dengan sangat baik, dengan sangat maksimal, maka apapun itu pastinya sangat bisa dilakukan. Meskipun bisa dibilang susah-susah gampang, jatuh bangun sebuah bisnis itu pasti ada. Karena saya juga sangat sering merasakan jatuh bangun sebuah bisnis ini. Dan saya pernah ada di level 18%, itu berarti saya sudah satu langkah lagi ada di level aman pertama Oriflame. Dan ternyata saya mengalami rontok jaringan, saya stuck level. Dan akhirnya saya membangun kembali jaringan saya, bangkit lagi dan membangun sistem lagi sehingga saya ada di level direktur saat ini. Apa yang saya lakukan adalah selalu evaluasi, selalu mencari tahu apa yang menjadi kesalahan saya, apa yang kurang, apa yang belum saya lakukan, dan saya kembali mengulangi dan melakukan lebih lagi yang mungkin ada hal yang masih kurang saya lakukan. Jadi saya selalu mencari tahu apa kesalahan-kesalahan saya dan saya fokus sama solusi dari masalah-masalah saya. Bukan justru saya memutuskan untuk berhenti atau mengganti bisnis lain. Jadi saya konsisten untuk membangun bisnis saya lagi, fokus dan cari tahu apa yang menjadi masalah kita dan fokus sama solusi. Dan menurut saya pribadi, gimana caranya biar kita selalu bisa fokus dan konsisten dan selalu bisa bangkit memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Menurut saya pribadi, kita harus memiliki sebuah tujuan. Kita harus memiliki
tujuan yang pengen banget kita capai, sehingga tujuan itulah yang akan menguatkan kita. Mau ketemu tantangan seperti apapun, mau ketemu hambatan seperti apapun, kita selalu fokus sama solusi dan fokus untuk mencari solusinya tanpa memikirkan untuk berhenti. Karena kita memiliki tujuan yang membuat kita fokus ke tujuan itu dan kita nggak akan memilih untuk berhenti. Jadi kita harus memiliki tujuan, memiliki why, kenapa kita menjalankan sebuah bisnis, kenapa kita harus memiliki penghasilan, dan kenapa kita harus selalu berkembang. Dan why itu, tujuan itu juga harus selalu di-upgrade. Kenapa tujuan itu harus selalu di-upgrade? Bukan berarti manusia itu nggak pernah ada puasnya ya teman-teman. Tapi tujuan itu penting banget selalu di-upgrade agar kita bisa selalu mengembangkan kinerja kita untuk selalu berproses dan meningkatkan kinerja untuk jadi lebih baik lagi. Nah, menurut saya kemampuan apa yang mesti kita persiapkan untuk kita sebagai pemain digital marketing, terutama pada masa pandemi seperti ini. Jadi, sebenarnya menurut saya pribadi, pasti yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik. Karena mau baik online maupun offline, dimanapun komunikasi yang baik itu adalah hal yang pertama dan pastinya semua orang juga bisa melakukannya. Dan yang kedua yaitu kemampuan membuat konten-konten seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa cara saya mempromosikan atau cara saya mengembangkan bisnis saya adalah dengan membuat konten-konten marketing. Jadinya kemampuan yang harus teman-teman miliki adalah kemampuan membuat konten-konten. Selanjutnya, skill yang sangat gampang adalah selalu aktif di sosial media. Karena apalagi masa pandemi seperti ini mengharuskan kita di rumah aja, pastinya hal yang bebas kita akses setiap hari 24 jam adalah sosial media. Jadi manfaatkan sosial media dengan sangat baik dengan cara kita selalu aktif di sosial media. Yang kedua, selalu mengikuti perkembangan teknologi. Untuk saya pribadi, saya biasanya jarang banget atau bahkan nggak pernah belajar untuk edit-edit, untuk buat-buat video, untuk konten-konten. Tapi karena perkembangan teknologi pada masa ini mengharuskan saya untuk keluar dari zona nyaman, jadi saya harus jauh lebih bisa memanfaatkan dan belajar lebih banyak lagi tentang visual dan video-video yang menarik untuk konsumen saya. Tidak terlalu penting kemampuan yang sangat-sangat hebat untuk memulai. Yang penting teman-teman berani memulai dulu, karena biasanya hal yang sulit adalah memulai. Hal yang susah, hal yang paling berat adalah langkah pertama. Jadi tidak perlu menjadi hebat dulu untuk memulai. Teman-teman akan menjadi hebat pada saat teman-teman mampu memulai dan selalu menikmati prosesnya, konsisten berproses. Dan itu saja sharing dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga membantu. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari narasumber kami, yaitu Mbak Rika, tentang strategi pemasaran secara online. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan kata maupun kalimat yang kami ucapkan, dan sampai jumpa di video berikutnya.